Enggak. Nggih, matur suwun. Perkenalkan namine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem pakai asma Rosani Projo. Biasa dipanggil Sani. Projo ta? Projo. Kalau di sekolah Projo. Sakali pun berojo. Terus suatu kehormatan bagi saya dan saya terima kasih kepada Mas Caping karena tadi Karena digeret. mengajak saya karena saya sudah sering kali kumpul-kumpul dalam forum seperti ini dan terakhir saya memberikan semacam padepokan dan tadi saya sudah menghentikan sama Mas Caping, saya ini prihatin kok saya masuk grup di ngaji budaya karena secara keilmuan minim sekali saya. Karena kalau kita sudah bicara budaya dan ngaji, biasanya itu pasti yang dipertanyakan oleh masyarakat ketika kita berbaur apa referensinya apa, bukunya apa, pedomannya apa. Nah, kebanyakan kawan-kawan kita yang berkumpul seperti ini hanya rame besar di forum, tapi hanya berhenti itu tadi duduk tekun hanya sekedar diskusi, tapi tidak pernah ketok tular bangga bahwa kita sebagai anak bangsa yang merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dalam melakukan estafet pemerintahan maupun merusakan bangsa ini tetap eksis. Nah, akhirnya saya berpikir terus, kok alhamdulillah malam ini saya bertemu di forum seperti ini. Cuma pertanyaan saya bahwa bagaimana dengan situasi yang serba modern, situasi yang serba digital, kita akan bisa tadi yang disampaikan oleh Mbak Gimbal bahwa kita harus bergerak. Sudah waktunya kita bergerak, bangkit, bahwa kita harus tetap bangga bahwa kita adalah anak bangsa. Kalau diperkenankan, diizinkan, bagaimana bahwa bangsa ini sadar, bagaimana bahwa bangsa ini betul-betul memahami bahwa bagian dari budaya ini menjadi kembali kurikulum sekolah-sekolah. Kalau kita hanya sekedar ngomong di embong, di jalanan, ya mohon maaf, kita akan ditertawakan. Sudah sejak lama saya ke Banyuwangi, kalau kita bicara opo iso, Banyuwangi bisa, Bali bisa, Banten bisa. Kenapa kita nggak bisa? Tinggal kemauan tokoh-tokoh politik sebagai pilar utama tentang kebijakan polisi pemerintahan, ya memang sudah saatnya budaya menjadi bagian kurikulum pendidikan dasar di sekolah-sekolah. Nah, entah konsepnya bagaimana, yang monggo kita rumuskan. Mungkin malam sebagai pilar utama, sebagai mercusuar dengan viralnya kemarin gerakan 1000 Sajeng itu, ya ayo kita bicara tentang budaya yang benar tanpa merendahkan arti nilai budaya itu sendiri. Dan saya sepakat kata Mbak Gimbal bahwa kebanyakan kalau kita bicara budaya itu konotatifnya mesti negatif. Apa artinya memang forum ini sebagai cikal bakal atau emburi bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara tumbuh di Kota Malang, monggo saya siap sebagai martir. Tapi tetap harus ada konsep yang jelas. Amin. Karena jujur bahwa mungkin Mas Sis tahu saya berpolitik sudah puluhan tahun dan nyalek sudah tiap kali, tapi kenapa tidak jadi? Dan kalau teman-teman tahu kenapa setiap saya nyalek nggak pernah pakai kopi, saya selalu pakai balkon. Pak Pri, Pak Pri ini lulus setelah saya selalu pakai balkon. Kenapa? Ada pesan. Pesannya apa? Aku wis gak usah ngomong, wis gak usah interogasi sing sembarang. Nek wong Jawa itu mesti iso telu. Iso nggae tantangan, iso nggae tutunan, tapi yo kudu iso nggae tontonan. Iki sing penting. Jadi wis gak usah ngomong. Monggo kalau nanti yang dijelaskan oleh Gus Gisa, monggo Mbak Gimbal, apakah kita sepakat bahwa ayo kita bangkit? Saya setuju. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Gimbal dari segi tauhidnya mungkin nopo Gus Gisa. Monggo. Nyantai-nyantai mawon kopinya tesekan. Tambah lagi. Menjawab pertanyaan saudaraku tadi itu benar ya. Maka kita harus bersinergi dengan pemerintah ya.
supaya dikembalikan kurikulum ya, itu perlu pendekatan. Nah, yang bisa melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok link pemerintah juga harus orang-orang yang bergerak di dalam kepemerintahan supaya tidak menimbulkan huru hara, karena kita tidak ingin menciptakan itu, karena budaya kita itu yang selalu kita ciptakan adalah budaya luhur. Budaya luhur itu budaya budi pekerti. Nek dijiwit loro ya jiwit. Nah, artinya apa yang jenengan sampaikan mudah-mudahan akan didengar ya, Amin, amin. oleh banyak orang-orang yang sadar gitu. Karena banyak mereka yang belum sadar. Kenapa? Gak untuk si nyadar no masalah itu. Kebaju keturun gak ditangek-tangek no. Artinya harus ada yang bangunkan, harus ada yang menyadarkan. Lah mudah-mudahan pergerakan-pergerakan ini nantinya akan menyadarkan mereka sedikit demi sedikit. Bayangkan kurikulum bahasa Jawa di sekolah sudah dihapus, sudah lama. Itu memalukan sebenarnya. Lho kok niku wong Jawa apa ngendi? Saya tuh mau bertanya seperti itu. Pak Karno dengan tegas mengatakan kita boleh beragama Islam, tapi jangan bawa budaya Arab. Kita boleh beragama lain, pokoknya jangan bawa budaya mereka lah. Bangga dengan budaya kita. Salah satu wali yang luar biasa, Wali Songo adalah Sunan Kalijogo, dengan budayanya pakai belangkon bersiar. Ya welcome, ya diterima. Artinya tidak mengurangi rohnya untuk menyebarkan kebenaran. Karena Islam ini adalah agama yang cinta damai. Amin. Tapi dirusak oleh orang-orang yang punya kepentingan, oknum yang akan melakukan itu. Maka hati-hati, hati-hati kita memilih teman. Banyak oknum-oknum ini yang menjadi sempurna nantinya. Harapan kita di sini adalah untuk bangkit bersama, waspada, pasang telinga, pasang mata. Kesadaran tentang itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat. Sadarnya melalui apa? Ya pendekatan seperti ini. Jangan jemu-jemu cocok kita ini untuk membicarakan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan kekerasan. Nah, mudah-mudahan yang dengan inginkan nanti terwujud dengan gerakan-gerakan yang semakin rata, yang dengan tadi sudah bilang per minggu keliling. Nah ini akan berdampak. Memang sedikit demi sedikit ya, lama-lama jadi bukit loh ya. Amin. Amin, amin. Amin ya Rabbil Alamin. Kan lama-lama Kota Malang akan menjadi sadar budaya. Ini akan menjadi acuan nasional ketika disuarakan bersama-sama. Nah ini dituntut kerja keras memang. Karena apa? Gak ono sing bayar. Banyak pengorbanan yang saya lakukan selama ini. Itu bagian dari sesuatu yang saya bayarkan memang untuk sebuah perjuangan budaya. Nah, alam mendengar semuanya, merestui perjalanan kita. Dan mudah-mudahan direstui juga keinginan jenengan, saudaraku, untuk pemerintah kembali memberi pelajaran kurikulum kepada anak bangsa di sini. Kenapa Bali bisa? Kenapa Banten bisa? Kenapa Banyuwangi bisa? Loh, Jawa Timur kapan nggak iso? Iso! Nggak ada yang tidak mungkin. Selama kita masih bernafas, ada. Tinggal perjuangan kita bersama-sama. Kita nggak perlu demo. Demo itu tindakan orang-orang yang goblok bagi saya. Yang nggak punya hati nurani. Harapan kita adalah dengan pendekatan yang eksekusi, duduk bareng cangkruan seperti ini, itu pasti mengetuk hatinya. Kita lihat siapa di sini bagian dinas pendidikan di Kota Malang ini, didawuhi, dirawuhi, disalami, digolokno panganan senengannya opo. Wong di sini nggak akan tersentuh hatinya ketika iya wong iki apik kelompok iki ya.
Nah, hal ini mudah-mudahan lah akan tercapai, saudaraku. Karena Indonesia harus bangkit dengan kebersamaan kita. Amin. Ya, kalau dari kacamata agama saya kurang paham. Mudah-mudahan Gusnya yang menjelaskan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Yang pertama perlu saya sampaikan terima kasih Mbak yang sudah hadir di tempat kami, di kubu kami yang asli di kampung yang padat ini. Pabrik, matur nuwun dan panjenengan sedaya ingkang hadir di tempat kami. Yang pertama, kita boleh sekolah kuliah di Amerika, tapi ambillah ilmunya, Ya, jangan dibawa budayanya. betul. Kita boleh belajar ke Cina, tapi bawalah ilmunya, jangan dibawa budayanya. Kita boleh mondok di Timur Tengah, ambillah ilmunya, jangan dibawa budayanya. Nah, selama ini kita lihat adik-adik kita lebih banyak mengambil ilmu sekaligus budayanya dan lupa dengan budaya yang sejak dia lahir. Kita melihat contoh India, film modern apapun itu selalu membawa budayanya di film itu. Ya, Cina, Jepang, film apapun, bahkan film tentang triad macam-macam, tetap di situ ada nuansa budaya. bangsa. Nah, sedangkan di negara kita, film-film yang ada itu dukun santet, macam-macam. Nah, inilah yang akhirnya mempengaruhi otak-otaknya anak muda ini. Kalau sudah berbicara tentang hajen itu dukun. Lek berbicara dupa itu kalian ini Setan. meneng. Terus gawah muniku bisa nyeluk setan. Wong sajen itu dalam artian menyajikan. Nah, dengan hikmahnya yang kemarin itu akhirnya banyak pertanyaan dari anak-anak muda, dari orang-orang. Nah, akhirnya dengan kejadian yang kemarin banyak akhirnya masyarakat ini yang terbuka akhirnya. Karena apa? Oh, ternyata sajen itu sajian. Saya jawabnya hanya sederhana. Ketika saya ngobrol dengan teman yang sudah berkeluarga, saya bilang setiap hari kamu disajeni oleh bojomu. Coba pagi gak disajeni mesti lo ngamuk. Ya, bahasa-bahasa sederhana ini sebenarnya perlu kita sampaikan. Laras. Kalau terlalu dengan bahasa yang terlalu tinggi, ya sulit untuk menerima. Laras. Kemudian dupa juga begitu. Kalau sudah berbicara dupa itu syirik. Sebenarnya dupa itu apa sih? Wangi-wangian kok. Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, cuman bedanya nama saja. Kalau Timur Tengah buhur. Kalau kita dupa ini macam-macam. Intinya di mana? Di wangi-wangian. Nah, wangi kan kalau pakai dupa ini kan mesti nyuruh setan. Setan itu nggak belum wangi-wangian. Keliru. Nah, ini pemahaman ini dengan bahasa yang sederhana kita sampaikan bahwa dupa ini adalah wangi-wangian. Setan itu nggak mau mendekat dengan wangi-wangian. Nah, ini pemahaman ini yang kemudian kita sampaikan bahwa ketika kita mau ibadah pun ya harus wangi. Karena apa? Malaikat itu senang dengan wangi-wangian. Nah, dengan zaman modern akhirnya tidak pakai dupa ini, pakai semprotan. Nah, kan intinya apa? Wangi. Dan wangi itu aromanya juga macam-macam. Senenganmu nggak Bulgari ya Bulgari, nggak aroma ya. Nah, itulah. Jadi ini yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang memang ini tidak memahami ini. Kemudian ketika ada orang yang menyatakan bahwa itu syirik, itu bid'ah, ya kita kemudian tidak bisa menyalahkan orang ini karena orang ini tidak tahu. Tapi kadang-kadang kita ini emosi, apalagi sudah di media sosial. Makanya gerakan kita, saya ini orang yang nggak begitu suka terlalu banyak teori, terlalu banyak berdebat, terlalu banyak diskusi, ya itu baik. Tapi kalau terlalu kan juga nggak baik. Saya orang pergerakan. Setelah kita di forum, oke sepakat-sepakat, ayo gerak.
Lah biasanya wong sing kakean ngomong gak gelem gerak. Gerak. Itu. Wah, dang, ayo, ndak ono ngomong no. Ya ini apa ya? Ini pengalaman aja. Di Malang pun juga begitu. Saya sampaikan ayo wis tak liter siji kabeh iki. Gerak-gerak lek gak ono ngomong tok berarti. Nah, dengan budaya ini apa yang kemudian kita lakukan? Dengan anak-anak muda, milenial sekarang kenapa kok malah menjauh dengan budaya? Bukan salahnya anak-anak muda ini, salah kita, Ya, salah orang-orang yang sudah ada di budaya. Nggih. Kadang-kadang ngapunten, Mbak. Orang-orang ketika berbudaya ini egonya terlalu tinggi, Nah, Nggih. keakuannya tinggi. Nggih. Ini nggak tahu merasa sakti atau apa, saya juga nggak paham. Nggih. Ya, tapi kalau saya bilang hari ini tidak ada orang sakti selama dia masih berbohong. ya, Leres. Gitu. Kalau orang dulu tirakat ya tirakat memang. Nggih. Gitu. Tirakat itu bukan hanya beliau ini ada di suatu ruangan, gitu. Kemudian setelah keluar, ya beliau menerapkan tentang ilmunya, sopan santunnya, akhlaknya, cara bicara, perilakunya juga begitu. Sekarang banyak saudara-saudara kita yang berpakaian isinya budaya, tapi perilakunya tidak berbudaya. Leres. Tidak berbudaya. Karena apa? Nah makanya kenapa kemudian anak muda ini pada lari semuanya. Ya, gerakan, ya sudahlah. Kita sekarang harus juga membuat gerakan. Kalau kita tidak membuat gerakan, kita akan bisa. Nah, ini jadi yang disampaikan Mbak tadi bahwa ini memang ya butuh proses, butuh proses. Anak sekarang memakai belangkon itu isin, malu, gitu. Kecuali pas karnaval, malu. Iya, kok diarani ya dukun itu malu. Nah, kalau bila dukun ya bener, dukun dulu itu namanya dukun. Iya. Kalau nggak ada dukun ya dulu nggak ada dokter gitu. Jadi di kampung-kampung pun dulu juga banyak tukang suwuk. Ono bayi sawanen, kalau banyu itu wes-wes kan ya meneng arek. Kan nggak mungkin kemudian para sesepuh kita di kampung-kampung dulu itu ya wes-wes ngene iki, dia pasti punya tirakat, punya amalan dan itu istiqomah beliau lakukan. Akhirnya mandi, itu mandi. Nah saya ini kalau orang itu mandi, selama orang ini masih berbohong, selama orang ini masih menyakiti orang lain. Acara kemarin itu juga kita sampaikan ke yang orasi bahwa kita tidak boleh provokasi, kita tidak boleh mencaci maki. Yang kita ucapkan adalah terima kasih kepada si pembuang sajen itu. Tanpa pemantik ini kita tidak bisa kumpul. Amin. Ya, inilah yang kita lakukan. Ya tetap budaya Jawa kita lakukan. Caci maki bukan budaya Jawa. Iya. Leres. Kemudian teriak-teriak bukan budaya Jawa. Nah, ini yang akan kita lakukan. Makanya dengan gerakan yang kemarin ini kita juga tidak nyangka. Karena kita awalnya dengan ngaji Al-Quran. Nah, mungkin ini sudah alam, dituntun. Ya mungkin dari daerah-daerah ini karena ikhlasnya. Karena di sini memang tidak ada uang, semuanya mengeluarkan uang sendiri-sendiri. Dengan ikhlas, dengan tulus ini, gerakannya akhirnya kayak sudah ada yang nuntun. Saya pun juga begitu, nggak nyangka. Nah, dengan 4 hari itu bisa seperti itu kita juga nggak nyangka. Makanya intinya di mana? Kita gerakan ini dengan tulus dan ikhlas. Itu amin. Yang ingin bangkit, ya rukmuno. ya, itu kuncinya. Egonya udah kita buang. Karena masing-masing komunitas merasa begini semuanya, ya kapan iso rukun? Terus kapan kita ini bisa mengenalkan budaya kalau selama kita masih belum bisa melawan ego kita? Ya sebenarnya ini bukan apa ya, bukan kesalahan adik-adik kita, tapi kesalahan kita sendiri sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan tuh nggak bisa, iya yang salah bukan adik kita yang salah. Karena kadang-kadang kita ini sering menyalahkan orang lain, tapi lupa untuk menyalahkan diri kita sendiri. Leres. Makanya tema yang kita angkat sebelum ada kejadian ini adalah memanusiakan manusia. Nguwongno uwong bahasa Jawa ini ya. Nah sebelum bisa memanusiakan manusia, manusiakan diri kita dulu. Awake dhewe niki kate noto uwong, tapi awake dhewe sing mencilaan. Jane ora apa-apa tapi delok rapi.
ini ada kisah. Jadi Yai Khalil Bangkalan, ngapunten nggih, dari dia. Beliau itu wali di zaman itu, ya, di era itu. Ketika ada tamu keluarga itu dengan anaknya, beliau datang wong biyen niku lek ana masalah melayani ya nang kiai, nang ngene ustaz, opo nang dukun kan ngoten nggih. Itu bahasa. Lah, beliau menyampaikan bahwa anaknya ini loh dikandani kok angel. Opo anak ini ki senengane maem permen, maem gula. Nggak bisa dikandani wong tuane loro ndak iso tetep bandel. Satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Yehol itu kepada kedua orang tua ini, apa panjenengan masih suka juga makan gula, makan permen? Oh iya, ya sudah wis. Jenengan pulang dulu 4 hari kembali lagi ke sini. Setelah itu 4 hari kembali dengan anaknya juga, anaknya digendong, diajak ngobrol, ya biasa mesti ada doa gitu. Nah ternyata setelah itu anak ini gak mau makan permen lagi, gak mau makan gula lagi. Loh kok bisa? Sekelas beliau wali mau menasihati anak kecil, beliau 3 hari tirakat tidak makan gula, tidak makan permen. Nah kemudian kenapa kok orang tuanya sulit untuk menasihati? Karena orang tuanya juga masih melakukan yang sama dengan anaknya. Ya begitu juga dengan kita, kan betul gitu. Ini loh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin menasihati orang, ya secara otomatis kita juga kalau bisa jangan melakukan itu juga. Ketika kita berbudaya juga begitu. Ketika kita berbudaya juga begitu. Lek bagimbal ningali niki suwangar, ngono nggih. Suwangar orang yang tidak mau, apalagi kita mau di dukun itu dukun santet, dukun cabul ya. Saya di YouTube itu ngomong dukun cabul. Oh, nggih luar biasa. Saya Mbak Gimbal dukun cabul. Nggih. Artinya duduk dengan tekun sambil rokokan ke ngebul. Iya. Luar biasa. Nah ini, jadi dengan beliau-beliau dengan pakaian yang macam-macam ini, dikira awake dhewe niki ahli neraka. Nggih, neraka wis gak ireng-ireng ya. Belum tentu orang yang ahli ibadah itu masuk surga. Dan juga belum tentu yang ahli maksiat itu masuk neraka. Kita lihat ini yang kita bahas apa? Kayak topeng, gerakannya bukan. Tapi yang kita bahas tentang filosofinya. Filosofinya. Kalau gerakan 1 minggu kita belajar selesai. Tapi filosofi ini yang perlu kita berikan kepada anak-anak muda ini. Ya salah satu contoh jaranan. Maknanya apa sih? Belajar sing temenanan. Belajar sing temenanan. Orang dulu ketika mau buat jaran kuda ini, itu warna sesuai dengan karakter orang yang buat ini. Setelah kuda jaran ini selesai, apakah langsung main? Tidak. Dia harus tirakat dulu 41 hari. Terus lek tirakan di kamar mau makan turu dok, tidak. Di situ ada amalan yang beliau lakukan. Nah inilah yang tidak dilakukan oleh budayawan sekarang ini. Gak betah tirakat. Gak betah tirakat, makanya omongannya gak mandi. Gitu loh. Orang dulu mau melakukan apapun itu tirakat. Dia Khalil Bangkalan ketika mau menasihati anak, tirakat beliau ini. Iya. Lek bahasa topo, ya kan. Ini yang sekarang jarang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Makanya kita tidak bisa menyalahkan orang lain, ya. Harus kita salahkan diri kita sendiri. Yang ini memang jadi kita lebih banyak ke filosofinya. Bahwa yang pertama kita tanamkan ketika kita ngaji Al-Quran itu adalah akhlakul karimah, etika. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa beliau. Akhlaknya Rasulullah ada di tanah Jawa, ada di Indonesia. Ya coba kita bayangkan, wong kita ini ditanya orang atau ditanya orang tua atau ditanya saudara, anaknya dulu apa? Jempol gitu. Kunci. Ini disonggol sama tangan kiri. Ya, salaman gitu. Ini yang tidak ada dan kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita mau berbudaya. Kasih ngetok anak-anak Dewi tidak pernah kita ajari etika budaya Jawa itu. Ngapunten, anak saya kecil ketika mondok, saya kunjungi 1 minggu kemudian. Ketika saya tanya, ya, tangannya begini, saya nangis.
Saya nangis. Karena apa? Loh, anak saya akhlaknya sudah luar biasa. Pekoro jempol toh. Gini, saya itu nangis kok. Gara-gara pekoro jempol. Saya nangis. Jadi anak saya kalau ada tamu gini, beliau dari situ sudah mau keluar pun harus mundur anak saya ini. Nah, ini apakah sudah kita lakukan kepada anak kita? Belum. Kita protes tok, tapi kita sendiri tidak mau melakukan, tidak mengajarkan kepada anak-anak kita. Ini. Jadi yang memang misi kita ini adalah di akhlakul karimah, di etika, di perilaku sebenarnya. Pakaian murah lah, tuku iso. Tapi apakah kita mampu membawa baju yang kita pakai ini? Wes kayak belangkon. Apakah kita bisa membawa beban belangkon ini dengan etika kita? Ini ada karakter. Amin. Saya kemana-mana pakai sarung batik. Sering saya sampaikan. Saya sarung batik apa sih? Praktis, ekonomis, isis, kan gelis. Masuk Nah, ini pun menjadi benteng saya. Quran ngaji budaya. Yang pertama adalah tuntunan, yang kedua adalah tontonan. Di situ ada tuntunan, memang ada ngajinya. Yang tontonan di situ memang ada keseniannya. Jadi di kegiatan kita ini ada tuntunan, ada tontonan. Kalau masyarakat diajak tuntun, tapi karena tontonan yang angin, Mbah Sunan Kalijogo dulu itu untuk mengajak orang itu dengan apa? Dengan kesenian, dengan wayang. Kenapa beliau kemudian pakai wayang gak depan? Wong jenenge nasihati iku ya disingkuri. Engko lek dinasihati di depan biasa akan tersinggungi. Kan gitu. Nah ini. Nah, makanya untuk yang program kita ini memang misi kita itu adalah di perilaku sebenarnya. Ya. Misi kita di perilaku sudah. Sehebat apapun kita, kalau perilaku kita jelek, bagus. Jadi akhlakul karimah itu masih di atasnya ilmu. Orang berilmu tidak berakhlak, tapi orang berakhlak itu pasti pinter. Orang pinter belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak pasti orang itu pintar. Sudah. Makanya di pondok pesantren pertama kali yang diajarkan apa? Adalah akhlakul karimah dulu. Ilmu gampang. Banyak para kiai besar kita itu dulu gak pernah ngaji. Di kawan kiai ini nopo ngedusi jaran, ngedusi sapi. Lo tapi kok pinter? Ya karena beliau ini hormat tawaduk kepada gurunya. Cantrik itu loh. Dia kan diri gak sandari kiai ini loh. Tapi saya ini jadi kiai gede. Ya jelas bendina sama kiai metu. Kiai itu mesti dungan aja nang iki langsung. Lek santri liane nang usah ustad gitu toh. Dan cantrik ini setiap hari melihat perilakunya kiai ini. Nah ini makanya di misi kita di Malang khususnya ini, makanya dengan yang lainnya ini nanti yang menjadi misi kita ada dari perilaku. Jadi sebenarnya apapun kalau perilaku kita tak baik, kita nggak baik. Ini sebenarnya. Dan saya juga bersyukur bahwa di proses perjalanan ini saya juga nggak tahu. Ini ditemukan dengan tim-tim yang hebat dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Amin. Ketemu dengan Mas Saping. Biar beliau di media sosial kayak gitu, tapi hatinya baik, hatinya Hello Kitty. Luar biasa. Hello Kitty. Sering dibaca seperti itu, tapi ketemunya sudah kita guyon. Ya memang karakternya seperti itu. Jadi kemudian dengan Bakri, saya sama beliau ini alhamdulillah, sekarang menjadi akrab, ya menjadi orang tua saya. Amin. Ini dengan Rohman, Jawa tapi sing duro ini. Ini, nah kita akhirnya menjadi saudara. Saya bilang ke Mbak Pri, kalau pentinggiran jenengan, pernah kalau dari pentinggiran pulau, ya berarti dari dulur lahir batin, si lahir tok batin. Mbak Pri memiliki, dia pun dari dulur lahir batin. Amin. Dan kuncinya gerakan kita ini ada di mana? Di power of silaturahmi, bukan power of provokasi. Jadi kuncinya kita benar kembali ke saja di silaturahmi, the power of silaturahmi, bukan the power of provokasi. Karena orang tua dulu kita ini yang sering mengajarkan kepada anak-anaknya adalah silaturahmi. Makanya ketika turunan ini nggak sampai lupa, karena apa? Selalu dikenalkan kepada saudara-saudaranya. Kalau kita sekarang apa ya? Sambang sinambang. Sambang. Sekarang Anjang sono. Anjang sono. Nah sekarang kenapa? Kepaten obor. Tepaten obor.
Sugih waras, sugih dulur. Jadi kita kepingin cangkruan pun juga begitu ngaji ini kita sama, kita rata. Kita nggak mau tahu agamamu apa, keyakinanmu apa, imanmu apa, tidak. Yang kita bahas bukan itu. Lah ibadah nafsi sudah. Sembahyangmu Islam ya nang masjid, nang musola, ya nang langgar, kemudian Kristen begitu. Yang penting kita di sini sama. Kemudian ketika kita ngaji cangkruan kita tidak ada panggung. Ya. Kemudian ketika ada pejabat yang datang, mau juga menjadi pejabat. Kemudian yang aparat polisi ketika datang jangan pakai bajunya polisi. Kita sama. Nah inilah yang ingin kita lakukan dengan ngaji ini. Makanya di depan ini saya tulis ngopi ngudut lah ngaji. Ngopi itu ngolah pikir. Ketika ngolah pikir apa ya kayak gini diskusi gitu. Ngomong baik-baik gak gibah, gak rasa-rasa, gak provokasi. Jadi yang ngopi. Ngudut kurangi dosa. Kalau kita sudah kumpul gak rasa-rasa gak gibah, ngudut kurangi dosa. Kemudian di situ ada ngaji, ben awake ngaji. Kita sering diskusi seperti ini, silaturahmi, tambah ilmu, ya. Akhirnya apa? Kita banyak wawasan. Ketika kita sudah banyak ilmu dan ilmu ini bisa dimanfaatkan, awake dhewe dadi ngaji. Disegani sama orang, gitu. Makanya yang paling besar di situ sabar, ngalah, nerima, ngeloman. Ini kata-kata hikmah ini selalu saya pasang di mana-mana. Ketika puasa mulai dari depan sampai kasih saya pasang kata-kata hikmah ini. Jadi orang ini belajar oh iya sih. Nah makanya budaya Jawa pun juga harus kita kenalkan seperti itu. Nah kemudian ada kelompok-kelompok ini. Ya. Kita hanya ngomong tok diskusi tok ya apa itu kelompok ini. Ya nggak bisa. Kita harus buat gerakan. Makanya ketika di Malang ada teman-teman gerakan ini kita dukung. Ada teman kita dukung. Jangan kemudian ada teman buat gerakan ini malah dimusuhi. Wes tak seneng aku. Nah kita mau melawan kekuatan ini kalau kita sendiri masih terpecah belah ya nggak bisa. Makanya kita juga mohon doanya Mbak Iqbal dan Mbak Pri yang sesepuh ini kita Mas Aping kemudian Gus sama Pak Rohman ini kita gerakan-gerakan kalau tidak ada dukungan doa dan semangat dari para sepuh juga tidak bisa. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.